Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara bi kitabihil khulud wa anzala fi awjizil lafzi wa anjazil uslub fa'abat balaghatul bulagha wa anjazat hikmatul hukama wa amkamat fasahatul khutaba. Wassalatu wassalamu ala muallimil hikmah hadhil ummah arsalahu binuri sati' wa dhiya'il lamia sallallahu alaihi wa ala alihi al-abrar wa sahbihi al-akhyar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas kudrat dan iradatnya lah kita semua dapat berkumpul di makom yang insyaallah dimuliakan Allah. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak terasa seiring berjalannya waktu, sampailah kita pada hari ke-14 di bulan Ramadan, bulan yang terdapat lautan magfirah dan rahmat Allah, bulan yang dimana umat Islam saling berlomba dalam kebaikan, umat Islam yang dimana saling berlomba dalam melakukan amal soleh, baik itu secara zahiriyah maupun secara batiniah. Tetapi ketika bulan Ramadan pergi di hadapan kita, umat Islam terpecah belah. Ada yang rajin, ada yang semakin rajin, ada yang malah semakin buruk. Itu semua dilihat dari indikator keberhasilan diterima atau tidaknya amalan kita di bulan suci Ramadan. Untuk sebagian orang yang malah semakin buruk atau tidak mempunyai pengaruh apa-apa setelah memasuki bulan Ramadan, itulah orang yang telah diperbudak oleh dunia. Lantas, siapakah saja yang termasuk orang-orang yang diperbudak oleh dunia? Yaitu, yang pertama, orang yang menjadikan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia, sehingga dunianya menjadi sukses. Paginya dia bekerja, siangnya pun bekerja, malamnya pun bekerja. Dia hanya apa? Hanya memperbaiki urusan dunia. Misalkan memperbaiki rumahnya, meningkatkan derajat pekerjaannya, tanpa memikirkan bagaimana rumahnya di surga. Kenapa? Karena rumah di surga tidak dibangun berdasarkan komponen serpihan uang yang didapatkan dari hasil dunia, tetapi rumah di surga dibangun berdasarkan komponen ibadah yang selama ini kita lakukan ketika masih hidup di dunia. Jika Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, berdasarkan dekat atau jauhnya seseorang di hadapan Allah, maka sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh, para waliullah, Nabi Allah, Rasul Allah, itu semua tergolong orang yang bergelimbang harta. Dan orang yang kafir termasuk orang yang fakir miskin. Tetapi apa kenyataannya? Para sahabat Nabi ada yang miskin, ada pula yang kaya. Orang kafir juga ada yang miskin, ada yang kaya. Kenapa? Karena Allah membagikan dunia berdasarkan takaran takdir. Pada suatu riwayat pernah ada seorang ulama, yaitu tabi' min kibarit tabi'in. Tapi yang paling tinggi tingkatannya. Hobinya apa? Hobinya itu dia suka menemui para sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menemui langsung Nabi Allah, sehingga hanya bisa menatap sahabat-sahabat Nabi. Lalu dia ditanya, kamu itu sering menemui para sahabat, lantas bagaimana menurutmu?
bacaan Al-Quran para sahabat Nabi dan surah apa yang membuat mereka menangis? Maka tabi itu menjawab, aku memperhatikan satu persatu sahabat Nabi. Jika membaca Al-Quran, mereka sangat tartil. Dan jika melewati satu surat, yaitu surat yang surat membuat para sahabat menangis sejadi-jadinya, yaitu surat Hud ayat 15 dan 16 yang berbunyi, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Inilah sebaik-baik role model yang perlu kita contoh, yaitu para sahabat Nabi. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, orang yang sudah menjadi budak dunia, yaitu orang yang memiliki sifat di siang harinya seperti singa, extra full, tetapi ketika malam hari menyapa, dia itu seperti bangkai, tidak ada gairah apapun untuk melakukan pendekatan antara dirinya sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik. Atau dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, yang penting apa yang dia inginkan tercapai. Karena itu dia sudah dibutakan oleh tipuan dunia. Selanjutnya, orang yang menjadi budak dunia yaitu orang yang mana kewajiban mencari uangnya menenggelamkan kewajiban lainnya. Seperti seorang suami istri. Seorang suami kewajibannya menafkahi keluarganya. Dia hanya fokus pada satu sasaran saja tanpa melihat kewajiban-kewajiban lain. Seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban berbakti kepada orang tua. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena hanya fokus pada satu kewajiban saja, kewajiban mencari uang. Dan yang terakhir, yang sering kita lihat, yaitu sholat berantakan. Masih banyak di kalangan kita lupa bilangan rakaat. Kenapa? Karena ketika dalam sholat menghayalkan urusan-urusan dunia. Padahal Allah sendiri tidak menginginkan itu. Allah sangat cemburu pada hamba yang menduakannya. Kenapa? Karena orang-orang itu hanya memikirkan urusan dunia. Yang mana kita ketahui dunia hanya sebatas singgah, bukan yang sungguh. Karena yang sungguh itu bekal kita. Tawatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang menjadi budak dunia, dan semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Sebelumnya marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, syukran ala ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi